Mohon izin, perkenalkan kami dari kelompok 9, Hukum Administrasi Negara. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami. Perkenalkan, nama saya Kostyo Nugroho. Dan saya Jimmy Subastian. Dan saya Aldo Marcelo Menggang. Nama saya Lorenti Angelika. Nama saya Nahdila Syafitri. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami. Materi tentang hukum administrasi negara yang akan dijelaskan oleh saudari Angelika. Saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara terbagi atas dua bagian, yakni pertama, hukum administrasi negara menjadi sebab maka negara berfungsi atau bereaksi. Kedua, hukum administrasi negara mengatur hubungan antara warga negara dengan pemerintahan. Yang pertama, HAN yang luas terdiri atas 5 unsur, yaitu HTP, hukum eksekutif atau hukum tata pelaksanaan UU yang menyangkut pengadilan, penggunaan kekuasaan publik, dan HTUN, hukum mengenai surat menyurat, rahasia dinas dan jabatan, registrasi, kearsipan, dan dokumentasi, legislasi, pelapor, dan statistik, tata cara penyusunan dan penyimpanan, berita acara, pencatatan sipil, pencatatan NTR, publikasi, penerangan, dan penerbitan negara, atau sering dikenal dengan hukum birokrasi. Hukum administrasi negara dalam artian sempit hukum tata pengurusan rumah tangga negara, baik inter maupun ekster. Hukum administrasi pembangunan mengatur campur tangan pemerintahan dalam kehidupan dan penghidupan masyarakat untuk mengarahkan kepada perubahan yang telah direncanakan. Dan hukum administrasi lingkungan mengatur campur tangan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan. Administrasi negara juga sebagai inti hakikat hukum. Pertama, memungkinkan administrasi negara untuk menjalankan fungsinya. Kedua, melindungi keluarga terhadap sikap tindak atau perbuatan administrasi negara, dan juga melindungi administrasi negara itu sendiri. Kesimpulan dari pengertian hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur dan mengikat alat administrasi negara dan menjalankan wewenang yang menjadi tugasnya selaku alat administrasi negara. Dalam melayani warga negara harus senantiasa memperhatikan kepentingan warga negara. Yang PPT saya sekian dan terima kasih. Materi selanjutnya akan saya jelaskan, yaitu administrasi negara memiliki 3 pengertian menurut Prajudi Atmosdirjo sebagai aparatur negara, pemerintah, atau institusi politik. Sebagai fungsi atau aktivitas pelayanan merupakan kegiatan operasional pemerintah sebagai proses teknis penyelenggaraan undang-undang. W.F. Prince membedakan pemerintah dalam arti luas identik dengan negara mencakup legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dan volisional, dan arti sempit eksekutif dengan tugas melaksanakan tujuan peraturan perundang-undang. Victor Situmorang mendefinisikan administrasi negara atau tata usaha negara dan pemerintah dalam 2 aspek, yaitu administrasi negara atau tata usaha negara adalah gabungan jabatan dan aparat yang di bawah pemimpinan pemerintah melaksanakan sebagian pekerjaan pemerintah, terutama fungsi administrasi yang tidak ditugaskan kepada badan pengadilan dan badan legislatif. Administrasi negara merupakan badan yang melaksanakan atau menyelenggarakan tujuan negara. Ruang lingkup dari hukum administrasi negara adalah bertalian dengan satu tugas dan wewenang lembaga negara. Administrasi negara baik di tingkat pusat maupun daerah. Perhubungan kekuasaan antar lembaga negara, administrasi negara, dan antar lembaga negara dengan warga masyarakat.
memberikan jaminan perlindungan hukum kepada warga masyarakat dan administrasi negara itu sendiri. Ruang lingkup Prajudi Atmo Sudirjo 6, yaitu ada 6 ruang lingkup. 1. Hukum tentang dasar-dasar dan prinsip-prinsip umum dari administrasi negara. 2. Hukum tentang organisasi negara. 3. Hukum tentang aktivitas-aktivitas dari administrasi negara terutama bersifat yuridis. Ketiga akan saya jelaskan Komisi Demonti, yaitu yang diberi nama General Principle of Good Government. Dan komisi ini dibagi beberapa asas, yaitu asas kepastian hukum, asas keseimbangan, asas kesamaan, asas bertindak cermat, asas motivasi, asas jangan memadukan kewenangan, asas fair play, keadilan dan kewajaran, asas menanggapi penghargaan yang wajar, asas menindakkan akibat-akibat suatu keputusan yang batal, asas menindakkan akibat-akibat suatu keputusan, asas kebijaksanaan, dan asas penyelenggaraan kepentingan umum. Kita akan melanjutkan materi keempat, yaitu sumber-sumber hukum. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Sumber hukum terdiri dari dua, yaitu material dan formil. Sumber hukum material yaitu Pancasila dan sumber dari segala sumber hukum. Sumber hukum formal yaitu Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, TAP MPR, UU atau Perpu, PP, Perpres, dan Perda. Lapisan sumber hukum Pancasila sebagai landasan filosofis, Undang-Undang Dasar 1945, UU atau Perpu, PP, Perpres, Perda. Sifat-sifat hukum yaitu istimewa, heterogen, runtut. Akan melanjutkan materi kelima. Ketetapan administrasi negara merupakan hukum publik bersegi satu yang dilakukan oleh badan atau pejabat pemerintah berdasarkan kekuasaan istimewa. Menurut UU Nomor 5 Tahun 1986, JO UU 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 Ayat 3 menyebutkan keputusan tata usaha adalah suatu penetapan tertulis yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Syarat-syarat suatu ketetapan harus memenuhi syarat. 1. Dibuat oleh alat atau pejabat yang berwenang. 2. Tidak boleh kekurangan yuridis. 3. Bentuk dan cara sesuai dengan peraturan dasar. 4. Isi dan tujuannya sesuai dengan peraturan dasar. 5. Menimbulkan akibat hukum. Saya akan melanjutkan materi ke-6, kompetensi relatif atau batas daerah hukum yang menjadi kewenangan. PT UN berkedudukan di Bokota, kabupaten atau kota, dan daerah hukumnya meliputi kabupaten kota. PT UN berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Uraian tempat kedudukan terkait PT UN: tempat kedudukan tergugat, tempat kedudukan salah satu tergugat, tempat kediaman penggugat, diteruskan ke pengadilan, tempat kedudukan tergugat, tempat kediaman penggugat dalam keadaan tertentu menurut hukum. Tempat kedudukan tergugat bila tempat kediaman penggugat di luar negeri dan tempat kediaman tergugat di dalam negeri. Kompetensi absolut atau kewenangan mengadili satu perkara menurut objek atau materi atau pokok sengketa. Penetapan tertulis dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN. Dengan ini kami telah menyelesaikan presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf dan terima kasih.